Shalom Bapak Ibu Saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan saya berdoa supaya kita tetap merenungkan kembali tentang satu tahun ini. Ini hari terakhir untuk tahun 2021. Besok sudah tahun 2022. Mari kita benar-benar mempersiapkan diri hari ini, supaya kita dapat masuk di dalam tahun yang baru, penuh sukacita, damai sejahtera. Kita siap untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau supaya kita benar-benar mempersiapkan diri. Seperti mempelai wanita mempersiapkan buat hari pernikahannya. Mari serius datang kepada Tuhan. Membuka hati kita supaya Roh Kudus dapat bicara. Dan seperti saya sudah lakukan beberapa hari ini, kita menoleh ke belakang. Kita melihat kepada beberapa firman yang kami sudah dengar lewat renungan. Dan hari ini saya ingin fokus kepada Mazmur 23. Di mana dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan. Apakah Tuhan benar-benar menjadi gembalamu? Apakah Tuhan benar-benar membimbing kamu, melindungi kami, menunjukkan jalan, membawa kamu kepada tempat yang sunyi? Apakah Tuhan Yesus Kristus benar-benar gembala yang ajaib? Itu satu pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Ya, satu domba tidak dapat melakukan jalan sendiri. Dia hanya berjalan kemana gembala itu memimpin dia. Kemana gembala itu mengarahkan dia. Ya, domba-domba, ya, kita bisa lihat domba-domba tidak pernah melawan dari apa yang disampaikan oleh gembala. Domba-domba itu tunduk kepada gembala, kepada pimpinan, kepada pemimpin, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Seberapa jauh kita taat kepada Yesus? Seberapa jauh kita tunduk kepada Yesus? Kita punya ada perasaan, kita ada kemauan, kita ada kehendak. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus bukan menjadi gembala Anda, siapakah menjadi gembala Anda? Itu adalah satu pertanyaan yang kita harus renungkan. Dikatakan takkan kekurangan aku. Ya, sungguh benar Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jehovah Jireh itu dahsyat. Jehovah yang menyediakan segala kebutuhan sungguh luar biasa. Ya, saya melihat dalam seluruh aspek kehidupan saya. Saya kuat, saya nggak sakit. Ya, saya benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Ya, berapa kali hampir ada ketabrakan, tapi Tuhan melindungi. Berapa kali saya melihat dalam kehidupan saya, ada waktunya di mana saya pun memperkatakan, aduh udahlah gimana. Tapi setiap kali Tuhan tunjukkan jalan yang lain. Berapa jauh kita taat, tunduk, dan tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Nggak ada kekurangan napas, nggak ada keturunan sentimeter untuk bisa bertumbuh. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dengan dahsyat dan luar biasa. Tahun ini benar-benar tahun berkat. Tahun yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, kenapa? Karena saya mendeklarasikan firman Tuhan. Dari awal tahun ini saya sampaikan betapa penting mendeklarasikan firman Tuhan atas kehidupan kita. Ya, jangan mendeklarasikan ya firman Tuhan kalau kamu suka ngomel. Jangan mendeklarasikan firman Tuhan kalau kamu suka berbantah-bantah. Jangan mendeklarasikan firman Tuhan kalau Anda nggak siap untuk benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Perhatikan dengan baik-baik. Tuhan tidak pernah menuntun umatnya, dombanya, ke jalan yang tidak benar. Ya, manusia seringkali memimpin orang kepada
jalan yang tidak benar. Kita berusaha, ya, karena kita tidak pakai hikmat Tuhan. Kita pakai hikmat manusia. Kita dapat melihat di mana-mana, di seluruh dunia. Kita dapat melihat. Firman Tuhan sudah dari jauh hari berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Apa yang dilakukan orang? Tidak mau berjaga-jaga. Mau semau gua. Ya, semau saya. Tidak mau semau Tuhan. Ya, Tuhan sudah jelas. Cuma kita tebal telinganya. Tidak mau mendengarkan. Tidak mau mengikuti. Semua itu dia lakukan kenapa? Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Apa yang Anda lakukan kalau Anda lagi lewat jalan? Ya, dalam lembah kegelapan. Apakah kau nggak mulai mengkutu? Mulai komplain? Mulai berkata, kenapa saya? Ini firman berkata, sekalipun. Seperti Sadrak, Mesach dan Abednego berkata, walaupun Tuhan tidak mengutus atau menyelamatkan kami, kami tidak mau menyembah patung. Kami tidak mau sujud di hadapan patung itu. Ya. Walaupun mereka menjanjikan $1,000, ya, aku pun tidak akan sujud. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, uang itu bicara loh. Dan uang itu tarik. Buktinya ada di seluruh dunia. Tapi firman Tuhan bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut. Sebab engkau bersertaku, Immanuel. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Anda renungkan itu. Gada dan tongkat bisa menghibur. Wow, keren. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, kita dapat makan tapi lawan gak dapat apa-apa. Dia melihat, dia cuma lihat. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kenapa piala penuh melimpah? Untuk dibagikan. Untuk membagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang benar-benar memiliki Tuhan sebagai gembala, piala gak akan kosong. Piala tidak akan kosong selama kita membagikan. Tapi begitu kita tutup piala, gak bisa mengalir lagi. Apa artinya? Gak akan masuk lagi. Gak ada tambahan lagi. Kebajikan dan kemurahan berlaku akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan terus menerus mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di manakah rumah Tuhan itu? Ya, rumah Tuhan itu bukan gedung. Ya, kalau Anda tidak dapat menikmati firman di tempat seperti sekarang ini, di rumah Anda sendiri, saya bertanya, apakah Tuhan benar-benar gembalamu? Karena pada waktu Yesus berkata kepada wanita Samaria, dia bilang, tidak di gunung ini, tidak di gedung, tidak di mana-mana, tapi hadirat Tuhan itu ada dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar menjadi pengikut Yesus, kita harus menikmati hadiratnya dimanapun kita berada. Bukan hanya hari Minggu di gereja. Itu gedung itu bisa hancur seketikanya. Tapi hadirat Tuhan tetap ada. Dimanapun kita berada. Asal kita sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Asal kita sudah sungguh mengandalkan Dia. Kita akan mengalami hadiratnya. Aku akan hidup dalam rumah Tuhan seumur hidup. Kenapa? Karena rumah Tuhan ada di dalam hatiku. Makanya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa jauh rumahmu, tubuhmu
adalah benar-benar bait Allah? Seberapa jauh Roh Kudus tinggal di dalam hati Anda? Jadi kita bisa menikmati hadirat Tuhan di kantor, di pekerjaan, di bus, di mobil, di ruangan, di kamar, di rumah, dimanapun, di kebun kita bisa menikmati Tuhan. Karena di mana kita berada, Tuhan menyertai kita. Dan hadirat Tuhan pasti ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mata kita sungguh tertuju kepada Yesus. Supaya kita akan mengalami Dia semakin hari, semakin nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Pada hari terakhir, tanggal 31 Desember tahun 2021. Bapa, biar kami dapat menyelidiki hati kami, hidup kami. Seberapa jauh kita serius di dalam Engkau. Seberapa jauh kita sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seberapa jauh kita benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus. Kemanapun Yesus pergi, kita pergi. Dimanapun kita berada, Yesus berada. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Yang membuat kami jauh adalah kami sendiri. Karena kami memilih untuk tidak taat dan tunduk kepada perintah yang Tuhan berikan. Untuk itu Bapa, hari ini hamba berdoa supaya benar-benar Engkaulah gembala kami. Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan apapun. Terima kasih untuk firman-Mu, terus berkarya dalam hatiku Tuhan. Dalam hati mereka yang nonton, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Haleluya. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.